Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk melihat atau mereview kembali materi yang saya rasa sudah sangat umum kita pelajari di bangku sekolah ataupun di bangku perkuliahan, yaitu materi tentang tenses present tense. Untuk hari ini kita akan melihat apa fungsi dari tenses ini, bagaimana bentuknya, dan mungkin beberapa kesalahan yang sering muncul ketika menggunakan tenses present tense ini. Oke, yang pertama saya akan tunjukkan itu adalah fungsi. Yang mana sebenarnya fungsi daripada present tense? Ada dua. Yang pertama itu menjelaskan tentang fakta. Yang fakta di sini bisa berupa data diri, bisa berupa sesuatu yang natural, ya, yang alami, seperti matahari, air, udara, dan sebagainya. Sifat-sifatnya itu kan satu yang berbentuk satu hal yang natural, jadi dia bentuknya alami. Atau sesuatu yang tidak adalah sesuatu yang benar, ya, kebenaran. Jadi itu termasuk dalam fact. Itu gunanya. Jadi kita menggunakan tenses present tense untuk menjelaskan hal itu yang pertama. Yang berikutnya kita akan kita menggunakan present tense juga untuk menjelaskan sesuatu yang rutin kita lakukan, seperti kegiatan setiap hari, daily activity, yang mana itu kita pasti melakukannya setiap hari. Jadi rutinitas. Nah, itu fungsi. Jadi ketika kita ingin menceritakan tentang fakta, tentang diri, tentang keadaan alam, dan lain sebagainya, sesuatu yang berupa kebenaran, maka kita harus menggunakan present tense. Dan bentuk present tense itu ada beberapa. Yang hari ini kita pelajari adalah simple present tense. Oke, kita lanjut ke formula. Bagaimana sebenarnya bentuk atau aturan dalam membuat kalimat simple present tense. Sama dengan kalimat yang lain, semua pasti membutuhkan dua hal ini. Coba perhatikan, ada subject, ada verb, ya. Untuk kalimat positif, artinya kalimatnya berbentuk afirmasi, itu subject ditambahkan verb. Nah, optional ini. Optional itu artinya bisa ada, bisa tidak, objek atau komplement. Sini kurang komplementnya, ya. Jadi kalau kita masukkan dalam kalimat, misalnya menggunakan subjek ani. Oke, jadi Ani eats. Nah, di sini Ani eats an apple. An apple. Mana kata kerjanya? Kata kerja itu setelah subjek. Ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh subjek. Eats an apple. Oke. Jadi ketika kita bercerita pasti ada dua hal. Yang pertama, apa subjek kita atau apa yang kita cerita. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh si subjek. Itu, kalau ada sudah dua hal itu, maka itu sudah jadi suatu kalimat. Tidak mungkin kita bercerita misalnya, dia makan, kita bercerita makan nih, minum, menangis, itu tidak jelas. Ini siapa yang menangis? Pasti ada subjeknya di situ. Jadi kalimat harus ada subjek. Dan untuk negasi atau bentuk negatifnya, tinggal ditambahkan do atau does plus not. Nah, di sini sengaja saya tidak tuliskan supaya kentara. Jadi ini tambahkan not baru diikuti. Jadi kalau kita mau masukkan not di sini, nah itu gampang saja. Ini dihilangkan dulu it's-nya, ya, karena subjeknya ani, maka itu pindah ke depan. Jadi kalau untuk contoh ini maka kita pakai ani. Nah, di sini saya akan tuliskan does. Nah, does ini karena s-nya pindah ke depan, jadi does not eat an apple. Seperti itu. Kemudian bentuk interrogatifnya atau tanda bentuk pertanyaan, maka kita tambahkan atau pindahkan do atau does ini ke depan. Jadi does Ani eat an apple? Dan jangan lupa setiap bertanya pasti ada tanda tanya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ini contoh menggunakan subjek ani, subjek tunggal. Nah, ini juga penting diperhatikan karena ketika subjeknya berubah,
maka kata kerjanya dan juga kata kerja bantunya, do atau does-nya itu berubah. Ketika subjeknya tidak tunggal, ya kecuali I, misalnya I ya, subjeknya I dan yang jamak, maka itu menggunakan do sebagai kata kerja bantu di situ dan tidak ditambahkan s. Contoh di sini saya menuliskan students, ini kan banyak ini dari akhiran ends. Students study hard. Siswa belajar keras. Nah, kalau kita misalnya mau menggunakan students, dia negatif, tidak belajar keras, maka kita pakai kata don't di sini. Ya, biasanya itu dari kata do not. Kalau digabung jadi don't. Oke, don't study hard. Ya. Nah, kalau dia mau kita jadikan kalimat interrogatif, maka kita pindahkan saja di depan. Do students study hard? Oke. Sini terus di do students study. Ingat, jangan lupa kata tanya. Jadi itu yang pertama, untuk menunjukkan kegiatan yang sering dilakukan suatu fakta, ya itu kita menggunakan present tense dan modelnya seperti ini. Harus ditambahkan do dan does, not untuk negatif. Kalau interrogatif pindahkan di depan dan jangan lupa kita menggunakan kata tanya di sini ya. Nah, di kata tanyanya ini perlu kita perhatikan kata tanya, tanda tanya maksud saya. Tanda tanya. Oke. Nah, sekarang saya akan perlihatkan bagaimana kalau kita tidak menggunakan kata kerja tadi. Seperti kalimat yang I am a student ya. I am a student, saya seorang siswa. Ini adalah fakta tentang pekerjaan seseorang, ya. Maka ini menggunakan simple present tense. Simple present tense kalau dia berupa informasi bukan kegiatan, maka kita harus menggunakan to be. To be untuk simple present tense itu ada 3, ada untuk I, is dan are. Ini is, I ini kalau untuk I, ini is untuk he perempuan, he laki-laki, si perempuan atau benda satu tunggal ya. Kalau ini untuk you, untuk they, untuk we, ya. Untuk yang jamak dan kamu. Untuk bentuk kalimatnya hampir sama. I am a student di sini kita gunakan ya karena subjeknya satu, jadi dia pakai is, pakai karena subjeknya I ya. I ini pasti dia pakai Kalau dia negatif I am, nah tambahkan saja not. Ya, ini tambahkan not. I am not a student. Seperti itu. Kalau dia interrogatif, maka pindahkan to be di depan. Am I a student? Nah, ini kan. Ini adalah bentuk kalimat pertanyaan sebenarnya. Ini jarang. Nah, ketika kita memang mau mengkonfirmasi apakah saya seorang siswa, ya, maka kita menggunakan am I a student? Atau kalau kita ingin mengonfirmasi misalnya paling sering, am I right? Apakah saya benar? Am I right? Maka kita menggunakan posisi pertanyaan seperti kita bertanya, mengkonfirmasi apakah saya benar atau tidak. Oke, jadi simpel sekali dalam berbagai Jadi dalam menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari atau fakta diri, itu kita sebaiknya menggunakan tenses present tense itu. Dan memang seharusnya kita menggunakan present tense. Yang perlu diperhatikan kesalahan-kesalahannya ketika kita menggunakan tenses tersebut. Nah, yang paling sering itu adalah subject dan verb agreement atau kesesuaian antara subject dan verb. Kenapa? Karena masih banyak ya, ketika menggunakan present tense, itu subjeknya tidak sesuai. Verbnya tidak sesuai. Jadi kita perlu perhatikan nih, subjeknya itu apakah dia benda tunggal. Ya. Jadi yang paling umum dulu, yang ini yang harus dihafal. I dengan you. Nah, I ini adalah subjek ya. You juga subjek, itu pronoun, penggunaan pronoun. Dan verbnya ini kalau dia menggunakan to be, maka dia satu-satunya ini pakai I am. Kalau you pakai are. Oke. Selain itu, untuk subjek orang, ya kalau orangnya satu, maka ya, jadi saya sini bedakan ya supaya lebih kentara. Jadi kalau dia cuma satu, ya artinya tunggal, singular,
maka kita pakainya is. Kalau dia lebih dari satu atau sama dengan dua atau lebih dari dua, maka itu dia pakainya are. Jadi itu konsep dasarnya, subjeknya. Kenapa perlu kita perhatikan subjek, jumlah subjek? Karena itu mempengaruhi. Ketika subjeknya satu, nanti maka kata kerjanya itu ditambahkan, jadi ini plus is atau s, ada s-nya. Kalau are ini verbnya tidak ditambahkan apa-apa. Oke. Kalau I dan you, ini kedua verb ini tidak masalah, maka dia verbnya tidak ada tambahan apa-apa. Oke, jadi yang penting di sini perhatikan yang tunggal, karena yang tunggal ini sendiri dia pakai is, ya. Karena dihafal, kalau subjeknya tunggal satu maka harus pakai is. Kalau kata kerjanya harus tambahkan is. Kalau dia bentuk negatif maka tambahkan doesn't, ya. Ada does-nya di sini. Kalau bentuk tanya maka does-nya pindah ke depan subjeknya yang tunggal ini. Nah, jadi yang jadi masalah adalah ketika subjek tunggal itu dia tidak menggunakan kata kerja yang tepat. Dia tidak menggunakan to be is. Dia tidak menggunakan kata kerja ditambahkan s. Kalau bentuk negatif tidak pakai doesn't. Ya. Itu yang banyak salah. Kalau I pasti dia harus pakai I am. Are, you pasti pakai are. Yang banyak-banyak itu dia pakai are. Dan kata kerja selain yang satu yang tunggal ini maka tidak perlu ditambahkan apa-apa. Selain itu maka itu pasti kalimatnya salah, ya. Sebentar saya kasih contoh. Saya buku itu berwarna hijau. Jadi the book kalau berwarna hijau. Kalau dalam bahasa Inggris langsung saja kita pakai warna colornya, ya, green. Karena ini bukan kegiatan maka kita harus pakai to be. The book ini, buku ini karena cuma satu maka kita harus pakai is, ya, karena dia tunggal. Kalau misalnya lebih dari satu maka itu harus pakai are. Itu yang perlu diperhatikan. Banyak salah di situ, banyak sekali yang salah. Karena subjek itu menentukan kata kerja atau to be yang digunakan. Seandainya saya di sini mengatakan buku-buku itu, buku-buku berarti banyak, the books. Di situ, ini tunggal maka kita harus pakai are. The books are on the table. Ada bukunya di atas meja. Jadi perhatikan subjeknya. Ini. Oke, perhatikan subjeknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menggunakan double kata kerja. Contoh, saya mengatakan saya lapar. Itu kan I am hungry. Nah, ada yang pakai I am is hungry. Ini kan sudah dua kata kerja yang semestinya itu dia salah, ya. Ini salah, ini penggunaannya ini salah. Is. Atau ketika dia menggunakan kata kerja, contoh saya belajar, I study. Dia menggunakan I am study. Ini tidak benar. I am study itu dia ada to be di sini. Ingat, penggunaan to be itu digunakan untuk yang bukan kata kerja di simple present tense, bukan menunjukkan kegiatan bersifat fakta atau sesuatu yang benar. Ini kan maksudnya I am study in UMBP, ya, atau I'm study at, ya, yang lebih tepat. I'm study at UMBP. I study at UMBP, bukan I am study. Oke, I am study salah karena I am ini bukan untuk sesuatu yang berupa kegiatan, itu untuk informasi. Dan ada yang juga salah ketika dia menambahkan in. Ini saya salahkan karena I am studying at 8 a.m. in the morning. Ini I studying, ini pakai eng itu salah. Jadi kalau I studying itu juga salah, maksudnya I study. Ingat, tidak ditambahkan apa-apa untuk
present tense, simple present tense. Nanti ada materi selanjutnya yang akan kita pelajari itu ketika kita menggunakan to be dan juga ditambahkan ing. Ini benar, kalimat ini bisa benar dengan catatan. Ada catatannya untuk kegiatan yang sedang. Jadi kalau kegiatannya sedang berlangsung, maka itu bisa kita pakai ini untuk menjelaskan. Tapi ingat, ini simple present tense untuk fakta. Jadi bedakan, apakah kalian memang menceritakan sebuah fakta itu tadi atau bukan. Kalau itu fakta, maka pakai simple present tense dan tambahkan in. Tapi kalau dia kegiatan yang sedang berlangsung, maka itu bukan fakta, bukan rutinitas. Dan itu maka perlu untuk menggunakan verbing tadi. Oke, mudah-mudahan sedikit mengerti dan silakan kerjakan soal latihan yang saya lampirkan di bagian deskripsi atau di kelas yang saya ampu ya. Jadi bisa ditanyakan di grupnya. Oke, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian tangkap dan bisa kalian pahami. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup WhatsApp atau di komentar. Thank you everyone and see you in the next video.